teman-teman, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah, universitas, atau lingkungan pelatihan lainnya. Secara sederhana, Kahoot berfungsi untuk membuat kuis interaktif, yang mana memungkinkan guru atau pengguna lainnya membuat kuis, survei, atau diskusi interaktif yang disebut Kahoot. Nah, dengan Kahoot membuat pembelajaran menyenangkan, yaitu mengubah proses evaluasi atau pengulangan materi menjadi permainan yang menyenangkan, di mana peserta bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi dan juga aksesnya sangat mudah. Nah, pada intinya, Kahoot adalah alat yang memadukan pendidikan dengan hiburan, menjadikannya media yang sangat populer untuk membuat suasana belajar lebih hidup dan interaktif. Adapun kegunaan Kahoot yaitu sebagai media pembelajaran interaktif, meningkatkan pemahaman materi, meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar, sebagai alat evaluasi cepat, mendorong kolaborasi dan kerjasama, dan dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, serta membantu guru dalam analisis hasil belajar. Oke teman-teman, berhubung Kahoot merupakan media pembelajaran berbasis games yang bertujuan memancing minat belajar siswa dalam memahami materi pelajaran dengan cara bermain, lantas metode pembelajaran apa saja yang cocok dengan menggunakan games Kahoot ini? Nah, di sini ada 4 metode pembelajaran yang cocok dengan menggunakan games Kahoot. Yang pertama ada metode GBL atau Game Based Learning. Yang kedua bisa juga untuk penilaian formatif. Yang ketiga bisa juga untuk reinforcement dan juga pengayaan. Dan yang keempat juga bisa untuk remedial. Sedikit kita bahas satu persatu dari mulai yang pertama, yaitu bisa dengan metode GBL atau Game Based Learning. Nah, Kahoot adalah sebuah game yang menggabungkan permainan dengan tujuan edukatif sehingga mendorong siswa untuk belajar melalui kompetisi yang menyenangkan dan juga menantang. Yang kedua bisa untuk penilaian formatif. Di sini si Kahoot sebagai alat evaluasi cepat untuk mengukur pemahaman siswa secara langsung, juga memberikan umpan balik secara instan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum penilaian akhir. Dan yang ketiga bisa juga untuk reinforcement dan juga pengayaan. Jadi setelah materi diajarkan, Kahoot digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa melalui kuis interaktif. Nah, ini juga bisa menjadi bagian pengayaan bagi siswa yang ingin mendalami materinya lebih lanjut. Yang keempat, bisa digunakan untuk remedial. Nah, si guru dapat menggunakan Kahoot sebagai alat remedial untuk membantu siswa yang belum mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nah, tentunya dengan cara yang tidak membosankan dan tetap menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi Kahoot. Tentunya yang pertama, kita ketik Kahoot terlebih dahulu, kemudian kita pilih login, dan kita tunggu. Nah, untuk lebih mempermudah, alangkah baiknya kita langsung saja menggunakan akun Google ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk, kita klik ya tentunya di beranda, kemudian kita langsung saja klik buat. Setelah itu kita klik Kahoot. Setelah itu kita klik kanvas kosong. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tentunya tinggal membuat pertanyaannya. Misalnya, kita akan membuat pertanyaan seperti ini. Siapakah presiden pertama di Indonesia? Nah, perlu diingat ya teman-teman, ini itu kan di atas banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, jika teman-teman ingin membuat soal matematika yang ada akarnya, teman-teman tinggal klik ini saja. Kemudian, teman-teman cari akar dan misalnya akar 4. Kemudian, sisipkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, siapakah presiden pertama di Indonesia? Nanti teman-teman tinggal menulis atau mengetik jawabannya di kotak-kotak yang sudah disediakan. Misalnya Insinyur Soekarno, B.J. Habibie, Muhammad Hatta, Prabowo. Nah,
Kemudian jika sudah semuanya, jangan lupa kasih tanda centang untuk jawaban yang benar tentunya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada seperti batas waktu, poin, opsi jawaban. Kalau opsi jawaban ini menurut saya tidak perlu ya teman-teman. Nah, batas waktu itu teman-teman bisa memilih antara 5 detik sampai 4 menit. Kalau saya sarankan untuk soal yang mudah, lebih baik teman-teman memilih opsi yang 5 detik saja. Kalau soal yang sulit, teman-teman bisa memilih opsi yang 20 detik dan seterusnya. Untuk poin tentunya jika soalnya sulit, pasti poinnya juga harus ganda. Tetapi jika soalnya mudah, pilih yang standar saja. Nah, kemudian kita akan membuat pertanyaan lagi. Tinggal klik tambahkan. Di sini teman-teman bisa berbentuk kuis atau benar atau salah. Tetapi untuk yang ada tanda bintang itu mengartikan bahwa akun Kahoot-nya itu harus berbayar. Nah, kalau kuis itu seperti tadi yang pertama, jika benar atau salah seperti ini bentuknya. Misalnya Bineka Tunggal Ika merupakan semboyan Indonesia. Benar, tinggal tulis aja waktunya misalnya 5 detik. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman dalam pembuatan soal di aplikasi Kahoot. Nah, nanti teman-teman jika ingin membuat bisa lebih dari 5 soal dan juga seterusnya. Tapi karena ini hanya untuk contoh, jadi saya akan membuat 2 soal saja. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik simpan, kemudian masukkan judul misalnya kuis seru, kemudian lanjutkan. Jika teman-teman ingin langsung menampilkan games Kahoot-nya, bisa teman-teman langsung selenggarakan live karena nanti bisa nih ditampilkan di layar, atau mungkin kita klik selesai terlebih dahulu. Nah, setelah itu tadi kan teman-teman itu ada di beranda. Sekarang kita masuk ke pustaka, selenggarakan live. Lanjutkan tanpa pulau atau nah, ini nanti teman-teman bisa nih memilih modenya, ada mode klasik, mode Halloween, mode kuliah, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kita menggunakan mode klasik, kita tinggal mulai. Nah, jika sudah seperti ini, karena tadi ini tuh sudah disiarkannya di layar lebar atau di proyektor, jadi sudah ada tampilan dari mulai pin game dan juga kode QR. Nah, nanti peserta didik tinggal memilih ini akan menggunakan pin game atau menggunakan kode QR. Jika menggunakan pin game, tentunya teman-teman harus ke Google terlebih dahulu, kemudian ketik Kahoot, dan nanti tinggal masukkan pinnya saja. Tetapi kalau misalkan menggunakan kode QR, ini tuh lebih gampang kalau menurut saya ya, tinggal di scan, nah nanti tinggal buka tautannya. Nah, setelah itu sudah deh, teman-teman tinggal menentukan nama panggilan dan mengikuti games dengan seksama. Mungkin seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa kelebihan dari penggunaan aplikasi Kahoot. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara langsung atau secara real time. Yang keempat, mendukung evaluasi formatif dan review materi. Yang kelima, meningkatkan
retensi dan hasil belajar siswa. Yang keenam, mendorong interaksi sosial di dalam kelas. Yang ketujuh, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedelapan, memudahkan guru dalam menyiapkan kuis. Yang kesembilan, mengurangi kecemasan siswa terhadap ujian. Dan yang kesepuluh, ada fleksibel untuk pembelajaran individu maupun kelompok. Nah, teman-teman, itu dia beberapa kelebihan dari aplikasi Kahoot. Semoga bermanfaat. Setelah kami mencoba mempraktikkan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran, dapat kami simpulkan terdapat beberapa kekurangan yang nantinya harus lebih diperhatikan oleh para pendidik ketika akan memakai aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Aplikasi ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Dan apabila lingkungan sekolah tidak memiliki internet yang stabil, maka hal ini akan menghambat jalannya pembelajaran. Yang kedua adalah terbatas pada soal pilihan ganda dan benar atau salah. Jadi, Kahoot ini tidak cocok untuk soal-soal yang memerlukan analisis. Yang ketiga adalah kemungkinan gangguan teknis. Karena aplikasi Kahoot ini seringkali mengalami lag atau error, bahkan para peserta atau beberapa siswa tidak dapat masuk ke dalam aplikasi dikarenakan server yang tidak mendukung. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran dan juga tata caranya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.